Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita jumpa lagi dalam acara televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan, dan tema hari ini masih melanjutkan tema kemarin, kriteria sholat yang bermakna. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihinnya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kriteria salat yang bermakna dalam surah Al-Ankabut ayat 45 kan Allah menyatakan bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi di ujung ayat itu Allah nyatakan wala zikrullahi akbar. Artinya salat yang diiringi dengan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih tinggi nilainya dari ibadah-ibadah yang lain. Karena itulah bahwa kriteria salat yang bermakna itu ada dua bagian. Pertama ibadah zahir, yang kedua ibadah batin. Ibadah zahir kemarin hari Selasa sudah kita uraikannya bahwa ibadah sholat harus memenuhi kriteria pertama syarat sah yang ada 5, kemudian rukun ada 13, rukun itu ada rukun qalbi, ada rukun fi'li dan ada rukun qauli. Kemudian ada sunat muakkad dan sunat hayat. Tidak cukup dengan ibadah zahir saja, ketaatan zahir, tapi wajib diikuti juga dengan ketaatan batin atau ibadah batin. Ibadah batin sudah kita uraikan ada 10. Yang pertama iman, kedua ikhlas, ketiga sabar, keempat hudur qalbi, kelima at-ta'zim, keenam al-halawat, lezat, ketujuh khauf, takut kalau ibadah tidak diterima, kedelapan roja, penuh harap agar sholat kita ini bermakna. Kemudian yang ke-9 zikrullah, bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah karunia dari Allah SWT. Kemudian syukur yang ke-10, bahwa kita beribadah itu karena mensyukuri nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke-10-nya itu terlaksana dengan baik, maka sholat kita itu sholat yang bermakna tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tetapi belum cukup itu juga. Jadi diperhatikan kembali, kalau memang belum berfungsi tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mungkin dari aspek keimanan yang belum sempurna. Kan Rasulullah SAW ketika menyampaikan kewajiban berpuasa, beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Siapa yang berpuasa itu bulan Ramadan itu karena iman, wahtisaban itu konotasinya itu ikhlas semata-mata karena Allah dan menjaga nilai-nilai keikhlasan. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Salat juga begitu. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam Ramadan itu karena iman kepada Allah SWT dan ikhlas semata-mata karena Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, Iman ini kan perlu diperhatikan betul. Kalau memang belum berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar, mungkin dari aspek iman ini belum sempurna. Kan Rasulullah SAW ketika ditanya mal iman ya Rasul, Rasulullah SAW menjawab tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lidah, syahadatain itu, wa amalum bil arkan, melaksanakan dengan perbuatan, dengan anggota tubuh sebagai implementasi dari iman. Tapi iman itu apa yang dibenarkan dalam hati itu? Semua yang tercakup di dalam rukun iman. Nah, iman kepada Allah, antu'mina billah. Nah, iman kepada Allah ini caranya ma'rifatullah, mengenal Allah. Utamanya sifat 20-nya itu, wujud qidam baqa muhalafata ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyat dan seterusnya itu. Nah, ini harus dicermati. Kemudian iman kepada malaikat. Malaikat itu yang wajib kita imani, yang kita tahu nama-namanya ada 10. Jibril, Mikail, Israel dan seterusnya itu. Jadi ini perlu dicermati. Kemudian kepada kitab yang kita percayai dari Allah SWT ada 4 yang wajib kita tahu. Yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Kemudian iman kepada Rasul-Rasulnya. Nah, Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Hafal tidak kita nama-nama Rasul Allah itu? Kalau tidak hafal artinya dari aspek iman kita belum sempurna. Misalnya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak dan seterusnya sampai ke 25. Nah, kalau semuanya kita teliti sudah terpenuhi kriterianya, maka aspek lain lagi bahwa takwa itu imtisalu awamirillahi azza wajal wajtinabun nawahihi sirra wa alaniyah. Mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Oh, kalau begitu ada aspek melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Kalau yang diperintah itu ya yang terkandung di dalam rukun Islam, ya, sholat, puasa, zakat, haji, gitu. Sebelumnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, yang dilarang itu jangan dilakukan, dihindari. Imtisalu awamirillahi azza wajal wajtinabun nawahi sirra wa alaniyah. Nah, larangan Allah ini kalau dilanggar itu namanya maksiat. Jadi maksiat ini ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Kalau melakukan maksiat zahir, konsekuensinya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh maksiat zahir? Misalnya zina, kemudian mencuri, lalu korupsi, mengurangi timbangan dalam berdagang. Kemudian apa itu ngimbit, kalau bahasa kampungnya itu ngimbit patok ladang, patok tanah. Nah, itu contoh maksiat-maksiat zahir. Kalau dilanggar cedera ibadah kita. Mana contohnya? Mencuri. Mencuri itu hasilnya kan tidak halal. Kalau hasil mencuri itu digunakan untuk ibadah, sesuap saja masuk ke rongga perut ini, 40 malam ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti dulu yang berikut ini.
Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sisi berikutnya adalah menghindari jangan melakukan maksiat zahir. Tadi kita contohkan maksiat zahir itu misalnya mencuri, maka hasil curian itu kalau dipakai untuk membeli pakaian untuk sholat, kata Rasulullah SAW 10 dirham harga pakaian untuk sholat itu, 1 dirhamnya saja haram, maka ibadah tidak diterima oleh Allah SWT. Artinya tidak berfungsi ibadah sholatnya itu. Apalagi korupsi yang miliaran, itu sesuap saja 40 hari, ibadah tidak diterima Allah SWT. Kalau 1 miliar berapa suap? Jadi bertahun-tahun ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Dan tidak akan berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Mana lagi contoh maksiat zahir itu? Sholat itu kan diperintahkan wajib, fardu ain. Kalau tidak sholat itu maksiat juga namanya. Jadi harus paham apa sanksinya kalau tidak sholat. Kan ketika Allah SWT mempardukan sholat 5 waktu, Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ibtarodat ala ummatika khamsu sholawat wa ahatu indi ahda man hafaza alaihinna liwaktihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafiz alaihinna wala ahdalahu indi. Aku pardukan pada umatmu wahai Muhammad 5 salat. Aku berjanji pada diriku, kata Allah SWT, man hafaza alaihinna liwaktihinna adkhaltuhul jannah. Siapa yang menjaga di sini artinya melaksanakan salat itu pada waktunya, maka aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahdalahu indi. Siapa yang tidak menjaga sholat itu artinya tidak melaksanakan sholat itu pada waktunya, fala ahdalahu indi. Tak ada ikatan janji antara aku dengannya. Jadi putus janji Allah mau masukkan hambanya ini ke surga. Gitu. Apalagi yang dilarang oleh Allah, tidak melaksanakan puasa. Puasa itu kan targetnya la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, diproses untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Balasan orang yang bertakwa itu kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondong orang yang bertakwa itu digiring untuk masuk surga. Tapi kalau tidak puasa artinya tidak diproses menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau tidak diproses menjadi hamba Allah yang bertakwa, karena di akhirat nanti itu menurut Allah SWT hanya ada 2 golongan saja, takwa, yang satunya kafir.
Jadi kalau tidak takwa ya masuk golongan yang satunya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Berbondong-bondong orang kafir itu digiring untuk menuju neraka Jahannam ya. Hatta iza ja'uha putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, sehingga ketika pintu neraka itu terbuka ditanyalah oleh penjaga pintu neraka itu, orang yang mau masuk neraka tadi, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidakkah sudah datang kepada kalian Rasul Allah yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian, lalu mengingatkan akan adanya pertemuan hari ini, hari akan dimasukkan ke neraka itu? Qalu bala. Dijawab oleh orang-orang kafir itu, sudah. Tapi memang orang kafir itu dinyatakan Allah, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja, kau beri peringatan apa enggak, dia tidak akan beriman, tidak akan diterimanya. Makanya itulah ketika ditanya sudah datang, tapi karena kafir itu tidak memperhatikan apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka penjaga pintu neraka itu berucap, qilat hulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah ke dalam neraka jahanam ini, kekal di dalamnya. Wa bi'sa maswal mutakabbirin. Itulah yang pantas balasan bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi sombong, tidak puasa itu sudah sombong, tidak sholat itu sudah sombong. Karena itu dengan mengetahui seperti itu, maka seseorang yang ingin sholatnya bermakna tanha anil fahsya'i wal munkar akan memperhatikan maksiat-maksiat ini jangan dilakukan. Zina itu ada ancamannya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaquz zina, kata Rasulullah SAW. Hai orang yang beriman, takutlah kamu kepada zina. Pak Inafi, karena di dalam zina itu ada situ hisolin, ada 6 perkara. Salas di dunia, wasalas fil akhirah. 3 di dunia dan 3 di akhirat. Ammalati fid dunia, adapun di dunia ini sanksinya, balasannya yuzhibul baha, hilang wibawa, hilang pengaruh. Yurasul faqra, mewarisi kemiskinan. Kemudian yunqisul umur, pendek umur. Itu di dunia sanksinya begitu. Jadi takut sebenarnya kalau paham. Amal latifi fil akhirat, dan yang di akhirat itu suhtullah, murka Allah. Kemudian su'il hisab, hisab yang jelek. Yang ketiga pinnar. Jadi dengan memahami maksiat-maksiat ini, tahu sanksi-sanksinya, maka seseorang akan menjaga diri. Bagi orang yang bertakwa itu tidak mau melakukan maksiat-maksiat batin itu. Ya. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu maksiat zahir yang kita terangkan tadi itu ya. Maka kita ikuti dulu yang berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
fashion show. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Satu lagi contoh maksiat zahir adalah tidak mengeluarkan zakat. Rasulullah SAW menyatakan apabila tersimpan 20 dinar emas selama haul 1 tahun, maka wajib dikeluarkan setengah dinar. Dinar emas itu mata uang. Kalau emas itu digramkan itu 91, 23 per 25 gram. Dibulatkan jadi 92 gram. Kalau disukukan jadi 14 suku. Karena mata uang, maka diuangkan, dirupiahkan. 1 suku 5 juta, jadi 14 suku 70 juta. Nah, setiap 10 juta wajib dikeluarkan 250.000. Kalau 70 juta artinya 1.750.000. Apabila tidak dikeluarkan maka 1.750.000 itu bukan milik kita lagi. Fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang yang berpunya itu terkandung hak orang yang minta-minta, al-mahrum yang tidak minta-minta tapi dia tidak berkecukupan dalam kesehariannya. Yang lebih tahu adalah tetangga dekatnya atau keluarga dekatnya. Kalau tidak diberikan artinya memakan hak mereka, haram. Dan kalau makan yang haram itu tadi kata Rasulullah SAW, sesuap saja makanan yang haram masuk ke dalam rongga perut kita ini, 40 malam ibadah tidak diterima oleh Allah SWT. Pantas saja ibadahnya tidak bermakna. Karena itu kita upayakan menghindari maksiat zahir. Kemudian yang tidak kalah pentingnya maksiat batin. Maksiat batin ini ada 7 ya. Pertama riba, suka menjelek-jelekkan orang. Kedua, faedah dunia, lebih mengutamakan kehidupan di dunia, gila dunia. Ketiga, takabur, sombong. Keempat, ujub, merasa dirinya hebat, lebih pintar dari orang lain. Kelima, itu hasad, iri. Kalau iri ini dengan bahasa anak muda sekarang tuh semos. Susah melihat orang lain senang. Atau dibalik senang melihat orang lain susah. Kemudian yang keenam, tiada kasih kepada orang yang ditimpa bala atau sakit. Ini tidak empati. Yang ketujuh itu ingin popularitas. Nah ini maksiat batin yang sangat merusak ibadah. Yang pertama tuh riba.
Ghibah ini suka menjelek-jelekkan saudara-saudaranya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti berpesan kepada Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az, aku cinta engkau. Demi Allah, aku cinta engkau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Wahai Mu'az, demi Allah, aku cinta engkau. Engkau jaga ini Mu'az. Selama ini engkau jaga, engkau punya dalil, argumen kelak berhadapan dengan Allah SWT. Apa itu ya Rasul? Kata Mu'az bin Jabal. Rasulullah SAW menjelaskan, sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Allah menciptakan 7 malaikat yang ditugaskan untuk menjaga pintu-pintu langit yang 7 itu. Di langit pertama dijaga oleh malaikat. Nah, ketika malaikat Hafazah akan membawa amal anak Adam ini dilaporkan ke hadirat Allah SWT, di mana laporan itu menurut Rasulullah SAW tu'radul a'mal ilallah ta'ala yaumal isnani wal khamis. Dilaporkan amal anak Adam ini ke hadirat Allah pada hari Senin dan Kamis. Nah, ketika malaikat Hafazah ini membawa amal ibadah anak Adam ini, di langit pertama di stop oleh malaikat penjaga pintu langit pertama. Aku ditugaskan untuk memeriksa amal anak Adam ini, kata malaikat di langit pertama. Ternyata hamba Allah ini di samping suka beribadah, dia ini suka riba, suka menjelek-jelekkan saudara-saudaranya. Pukulkan ke wajahnya dan ke punggungnya, ke belakangnya. Tidak bisa diangkat. Nah, jadi riba itu merusak amal ibadah. Dan riba ini, kata Rasulullah SAW, lebih dahsyat daripada zina. Kalau zina kan proses minta ampunnya kepada Allah saja tuh. Tapi kalau riba ini tidak cukup minta ampun kepada Allah. Di samping dia minta maaf kepada orang yang dia jelek-jelekkan. Tetapi kalau sebelumnya dia menjelek-jelekkan orang itu di forum yang ramai, maka di forum yang ramai itu juga harus direhabilitasi. Diperbaiki nama orang yang dia jelek-jelekkan itu. Sesudah itu minta maaf kepada orang yang dia jelekkan. Lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi maksiat batin yang 7 itu harus benar-benar diperhatikannya dan jangan dilanggar. Faedah dunia ini yang kedua itu kan, terlalu cinta dunia. Nah, ini kesimpulan dari hubbud dunia ra'su min kulli khoti'ah. Terlalu cinta dunia itu pangkal dari segala dosa. Inilah yang menjerumuskan orang-orang muslim ya, yang terlalu cinta dunia ini banyak melakukan maksiat batin ini. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah jelaskan secara singkat ada 7 itu yang harus dihindari ya. Jadi kesimpulannya dengan bahasan kemarin dan hari ini, bahwa sholat kita supaya bermakna, pertama harus memenuhi kriteria, itu taat zohir dan taat batin. Yang kedua harus menghindari maksiat zohir dan maksiat batin. Mudah-mudahan Allah SWT akan menjaga kita dari hal-hal yang merusak amal ibadah kita. Tentu kita selalu bermohon kepada Allah SWT, dan utamanya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksirud doa. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu ketika sujud, banyaklah berdoa ketika sujud itu. Dan doa yang penting